Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Senin 12 Mei 2014. Di antaranya, pertandingan sepak bola antara PS Bangka melawan PS Persi Tembilahan di Stadion Orong Sungai Liat Minggu sore berlangsung ricuh. Sebuah gudang hypermart di pusat perbelanjaan BTC Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Minggu siang hangus dilahap si jago merah. Puluhan nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Desa Rebo dan Kenanga, Sabtu siang melakukan aksi penolakan keberadaan kapal Lisa Produksi di perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka. Bersama saya, Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Pertandingan sepak bola antara PS Bangka melawan PS Persi Tembilahan di Stadion Orong Sungai Liat Minggu sore berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu saat perolehan gol di babak kedua oleh PS Bangka dinyatakan sah oleh wasit, sedangkan hakim garis menilai bola tersebut offside. Hasil akhir pertandingan dimenangkan oleh PS Bangka dengan skor 3-2. Beginilah suasana pertandingan sepak bola antara PS Bangka melawan PS Persi Tembilahan di Stadion Orong Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada Minggu sore kemarin. Pertandingan antara PS Bangka melawan PS Persi Tembilahan berlangsung cukup sengit. Aksi penyerangan dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada babak awal pertandingan, perolehan gol yang dicetak oleh masing-masing tim yaitu 2 gol dicetak PS Bangka dan 1 gol dicetak PS Persi Tembilahan sehingga kedudukan di babak pertama dengan skor 2-1. Saat babak kedua berlangsung, irama permainan dari kedua tim pun semakin memanas. Beberapa kali peluit pelanggaran ditiup oleh wasit, bahkan 2 kartu kuning sempat dilayangkan oleh wasit karena pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing kesebelasan. Sekitar menit ke-60, pemain PS Bangka kembali berhasil menjebol gawang PS Persi. Namun hakim garis menilai bola tersebut offside, sedangkan wasit tengah lapangan menyatakan gol tersebut adalah sah. Meski menuai protes dari para pemain PS Persi terhadap penilaian wasit tersebut. Sehingga kericuhan pun terjadi. Beberapa pemain PS Persi Tembilahan mengepung wasit dan sempat melakukan aksi dorong-mendorong. Karena suasana semakin memanas, para pemain dari kedua belah pihak pun saling serang. Tidak hanya itu, para supporter masing-masing tim yang berada di podium Stadion Orong Sungai Liat pun melakukan aksi dengan melempar botol minuman ke tengah lapangan sepak bola. Saat kericuhan terjadi, sejumlah petugas kepolisian langsung terjun ke lapangan untuk menenangkan para penonton dan melakukan upaya perdamaian terhadap kedua tim. Coba kepemimpinan wasit. Jadi kita mencatat wasit yang memimpin pada sore hari ini, ya, wasit yang memimpin pada hari ini itu namanya Pak Sigit, kemudian dengan asisten wasitnya, kedua asisten wasit. Yang jelas kita melihat, kita bisa menyaksikan sendiri ketika tendangan offside dalam catatan kita itu offside. Gol yang kedua itu murni offside. Gol ketiga, wasit pinggir, asisten sudah mengangkat bendera, tetapi tidak di-offside-kan. Setelah dilakukan upaya perdamaian, pertandingan pun dilanjutkan kembali. Setelah waktu permainan babak kedua habis, pihak wasit melakukan perpanjangan waktu selama 3 menit. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh PS Persi Tembilahan. Di waktu 1 menit terakhir, pemain dari PS Persi Tembilahan berhasil membobol gawang PS Bangka sehingga kedudukan menjadi 3-2. Namun pertandingan dimenangkan oleh PS Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Sebuah gudang hypermart di pusat perbelanjaan Bangka Trade Center, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Minggu siang hangus dilahap si jago merah. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Ratusan pengunjung yang berada di pusat perbelanjaan Bangka Trade Center atau BTC Kota Pangkal Pinang berhamburan lari keluar dari gedung akibat kebakaran yang terjadi di gudang Hypermart di kawasan Jalan Rusli Ramli, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kebakaran pada gudang tempat penyimpanan barang milik Hypermart yang berada di lantai dasar gedung Bangka Trade Center ini menimbulkan kepulan asap berwarna hitam yang memenuhi keempat lantai gedung tersebut sehingga membuat sesak para pengunjung yang berada di gedung tersebut. Titik api yang berada di lantai dasar gudang tersebut membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Api baru berhasil dijinakan sekitar 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran kota dan provinsi Bangka Belitung tiba di lokasi untuk memadamkan kobaran api. Gudang penyimpanan Hypermart ya, kalau lihat dari kondisi, kalau sumber apinya kita menunggu dari pihak kepolisian. Kesulitannya kita akses pintu masuk, kemudian untuk keluarnya asap, karena seluruhnya tertutup, makanya kita ambil inisiatif dengan menjebol sengnya, atap kita jebol. Menurut salah seorang pegawai Hypermart, saat peristiwa kebakaran terjadi, pegawai di dalam gedung tersebut sedang beristirahat makan siang. Sedangkan kobaran api di tangga darurat pertama kali diketahui oleh atasannya. Atasan saya lewat, itu langsung ada api di tangga darurat. Itu mungkin apinya itu udah 15 menit berlalu, Pak. Nah, apinya itu dari ujung, kayaknya kemungkinan besar di arah gudang kardus. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah barang elektronik di dalam gudang hangus terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik, sedangkan penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Resort Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Lea Octaviano dan Gogon melaporkan. Puluhan nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Desa Rebo dan Kenanga Sabtu siang melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan kapal isap produksi di perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka. Hal ini disebabkan kawasan tersebut merupakan kawasan pariwisata dan zona tangkap nelayan. Puluhan nelayan ini Sabtu siang menggelar aksi dengan mendatangi kapal isap produksi atau KIP Sorco Kedi 01 milik PT Serunting Sriwijaya Pangkal Pinang yang merupakan mitra dari PT Timah Tbk di perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka dengan menggunakan 12 perahu. Para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Desa Rebo dan Kenanga ini menolak terhadap keberadaan kapal isap produksi di kawasan perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka. Aksi dilakukan oleh para nelayan dengan menaiki langsung KIP Cokedi untuk melakukan pertemuan langsung dengan para pengurus di atas kapal yang dinahkodai Ophan Bunar tersebut. Para nelayan meminta KIP Cokedi agar segera meninggalkan perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka secepatnya. Dalam pertemuan di atas kapal tersebut, beberapa pengurus KIP langsung memberikan penjelasan terhadap keberadaan KIP Cokedi di perairan Pantai Rebo yang hanya parkir sementara untuk memperbaiki kapal yang rusak. Sedangkan keberadaan KIP yang parkir sementara di perairan Pantai Rebo tersebut telah mendapat izin dari pihak PT Timah, petugas keamanan kapal, dan kepala Desa Rebo. Namun para nelayan tetap memaksa agar kapal tersebut secepatnya keluar dari perairan Pantai Rebo dengan alasan di kawasan Pantai Rebo bebas dari kapal isap. Selain itu, para nelayan pun merasa kecewa dengan izin parkir yang dikeluarkan oleh oknum kepala Desa Rebo terhadap KIP Cokedi tanpa meminta persetujuan dari nelayan setempat. Kalau mereka beroperasi, kita usir sama-sama nelayannya. Baru sekitar jam 9, jam 10 tadi yang datang, tadi siang. Ibarat kalau nelayan pencemarannya, penolakannya kan pencemaran lingkungannya. Sementara itu, Imo selaku pengurus KIP akan memenuhi segala tuntutan para nelayan yang meminta mereka keluar dari wilayah perairan Pantai Rebo. Kalau PT Timah dari Kepala Waskip, itulah diizinkan, dia bilang boleh masuk, dan saya hubungi Pak Hari Hairul Pangkal Balam, itu dia bilang boleh. Setelah melakukan aksi tersebut, puluhan nelayan Rebo dan Kenanga langsung membubarkan diri dan akan melakukan aksi yang lebih
besar lagi bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan. Seorang residivis pelaku pencurian yang kerap beraksi di wilayah Kota Pangkal Pinang, Jumat lalu berhasil dibekuk Satuan Reserse Polsek Taman Sari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 unit laptop, 3 buah handphone, dan sebuah arloji yang diduga kuat barang hasil curian. Satuan Reserse Polsek Taman Sari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat kemarin berhasil meringkus spesialis pencurian di Kota Pangkal Pinang. Inilah Tony Dambara, warga Kelurahan Keramat, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang kerap mencuri di sejumlah rumah milik warga di kawasan Kota Pangkal Pinang. Tony yang pernah dipenjara selama 11 bulan dengan kasus yang sama ini, dibekuk petugas kepolisian saat sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Baru, Kota Pangkal Pinang. Penangkapan Tony berawal dari informasi yang diberikan seorang penadah barang-barang hasil curian pelaku yang terlebih dahulu ditangkap petugas Polsek Taman Sari beberapa hari sebelumnya. Kepada petugas, pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 7 kali di beberapa lokasi, di antaranya di Kelurahan Gandaria, Kota Pangkal Pinang, Desa KC, Kabupaten Bangka, dan Desa Pedindang, Kabupaten Bangka Tengah. Kenapa pasang mencuri, Pak? Pepet beda di. Biasanya apa ya mereka? KTI. Terus ini. KTI kan banyak tuh ya. Pas KTI tak dengar saya. Nomor berapa nih? Kapolsek Taman Sari Kompol Chandra Kurnia mengatakan pihaknya juga sedang mengembangkan informasi dari pelaku untuk mengungkapkan pelaku lainnya yang turut terlibat aksi pencurian tersebut. Banyak mencuri termasuk meresahkan dan ada komplotannya. Kalau pelaku ini merupakan residivis. Pelaku ini merupakan residivis dan menurut pengakuan pelaku yang bersangkutan sudah mencuri di 7 TKP. Apakah ada teman-teman pelaku yang masih diincar? Untuk teman pelaku saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Patut diduga mungkin ada. Untuk ancaman sendiri bagaimana? Untuk ancamannya nanti di atas 9 tahun nanti. Karena yang bersangkutan juga residivis, mungkin ancaman hukumannya akan diperberat. Akibat kejahatannya, pelaku terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Saat lagi kita akan menyaksikan pembuatan perahu tradisional Pulau Belitung yang merupakan salah satu peninggalan bukti sejarah yang masih aktif berproduksi. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Selalu begini saya sedih, ya Allah. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3, aman dengan kunci anti-maling immobilizer. Test drive yuk! Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama.
Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sebanyak 450 warga binaan mengikuti kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di LP Bukit Semut, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Program rutin Korem 045 Garuda Jaya tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan teritorial terhadap masyarakat dalam memahami dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyampaian materi sosialisasi wawasan kebangsaan ini disampaikan langsung oleh Komandan Komando Resort Militer 045 Garuda Jaya Babel, Kolonel Infanteri Untung Budi Hartono, di hadapan 450 warga binaan Lembaga Permasyarakatan Bukit Semut, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan Rem 045 Garuda Jaya dalam pemaparannya mendekatkan tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan agar selalu ditanamkan ke dalam setiap jiwa dan raga warga negara Indonesia. Karena wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan sosial. Kita ingin memberikan motivasi, ingin memberikan pencerahan kepada warga binaan agar setelah dia nanti keluar dari sini, dia mempunyai cita-cita yang besar untuk bersama-sama kita membangun negara ini. Karena sebetulnya mereka juga punya potensi dan harus kita optimalkan potensinya. Untuk itu, ini adalah langkah kami Korem untuk memulai ini semuanya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman positif bagi setiap warga binaan, terutama dalam hal memahami kedisiplinan dalam menjalankan tugas. ABRI mempunyai ilmu dan pengalaman dalam hal ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Komandan Rem ini adalah dalam rangka pembentukan karakter kepribadian yang disiplin untuk menyongsong apabila dia nanti kembali antara Kemenkumham dengan Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Lapas Bukit Semut, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, rencananya Korem 045 Gaya Babel akan terus aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan ke sejumlah desa dan juga sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertemakan Army Go to School. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Agar keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Pagi Pangkal Pinang tertata rapi, pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam pekan ini akan melakukan penertiban sekaligus penyediaan lapak baru, sehingga para pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di halaman parkir maupun pintu masuk pasar. Beginilah suasana Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung setiap paginya. Puluhan pedagang kaki lima berjejer menjajakan barang dagangannya di tempat parkir kendaraan maupun pintu pasar masuk. Kondisi tersebut membuat pasar yang dibangun pemerintah kota menelan dana sebesar 18 miliar ini terlihat kumuh, sehingga arus lalu lintas kendaraan untuk masuk ke dalam pasar pun menjadi terganggu akibat ruas jalan yang dipenuhi para pedagang kaki lima. Menurut Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Muhammad Sofian, selain melakukan penertiban, pemerintah akan menyediakan lapak baru di dalam pasar, sehingga para pedagang kaki lima dapat berjualan pada tempat yang telah disediakan. Nah, setelah pembuatan lapak, kita akan menjebol tembok belakang. Menjebol tembok belakang Pasar Pagi itu sehingga yang di bawah itu akan terbuka semua, dan kita akan memperbaiki juga jalan yang memutari yang mengeliling bangunan itu. Jadi nantinya kita harapkan arus lalu lintasnya mutar, tidak numpuk pada kayak sekarang ini kan di depan baik kan. Nah, kita harapkan mutar deh.
Jadi semua pedagang posisinya di pinggir jalan. Selain itu, pemerintah kota akan menjalin nota kesepahaman bersama dengan Kepolisian Resort Pangkal Pinang agar para pedagang kaki lima tidak kembali berjualan di halaman pasar. Dalam hal ini, pihak kepolisian pun akan dilibatkan sebagai penyidik untuk memproses setiap pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di pasar tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Pulau Belitung atau yang biasa dikenal dengan negeri Laskar Pelangi ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman panorama alaminya saja. Namun, masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih aktif berproduksi. Pembuat perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihayan melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal. Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung, hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter kali 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan, dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ukuran ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Bahannya apa aja? Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya mentru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan Pak? Udah turun-temurun atau gimana? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah turun. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini sekitar 80-an lah juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa Pak? Kemanang dan kebiasaannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka,
yang datang beli ke Belitung ini. Karena untuk perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus gitu. Sekitar 170 ton. Untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27, lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya. Ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak? Iya, nah kalau umpamanya ini apa? Kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya, nanti kalau dia basah lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, iya. Apalagi biasanya kerusakan perbaikan gitu? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang ganti, terus papan-papan bawah. Nah itu, tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku apa yang namanya anti karat gitu ya. Nah itu agak kurang lah, karena biasanya kalau paku yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya? Gantung kerusakan lah ya, dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang, kalau mereka rehab biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama.